Agama tidak selalu butuh kata-kata, tidak selalu butuh ilustrasi verbal. Kadang-kadang cukup musik, cukup senyuman, cukup tertawa, cukup dengan sekuntum bunga orang bisa tercerahkan. Ya tercerahkan itu kalau bahasa kita mungkin dapat hidayah. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bismillah, mari kita lanjutkan ngaji kita. Ambil posisi yang enak. Selonjoran juga boleh, tiduran juga boleh, pijet-pijetan juga boleh. Mumpung mungkin masih capek kemarin baru, ya ndak apa-apa. Ya malam ini kita jadikan malam santai ya, istirahat setelah 2 hari terjun ke lapangan. Oke. Dan ndak usah tanya saya ya komentar tentang itu. Tapi ada saya pesan gini. Tiba-tiba saya ingat pesannya Sri Krishna pada Arjuna waktu mau terjun ke Kurukshetra. Jadi waktu Arjuna mau terjun itu sebenarnya dia agak ragu-ragu, karena ini kan perang melawan saudaranya sendiri. Tapi terus Sri Krishna bilang, Arjuna, jalankan dharmamu, jangan memikirkan hasilnya. Yang pertama itu ya. Yang kedua, jangan jadikan pamrih-pamrih sebagai motifmu. Dan jangan juga kamu diam saja. Kemudian bait selanjutnya, ingat Arjuna, jangan dikuasai kemarahan. Karena kemarahan akan membuatmu hilang kewaspadaan. Hilangnya kewaspadaan akan menghancurkan budi. Dan hancurnya budi adalah sumber dari kemusnahan. Jadi silahkan yang terjun ke lapangan, tapi ingat-ingat pesannya Krishna, bukan pesan saya loh ya. Oke, itu sangu sedikit kalau mungkin kapan-kapan terjun lagi ke lapangan. Jadi jalankan saja dharmamu. Kenapa ndak harus mikir hasilnya? Karena kalau kalian target hasil, mungkin banyak kekecewaan, mungkin banyak stres, mungkin banyak galau-galau. Sudah kamu jalankan dharmamu ya sudah. Dan jangan matok motif-motif pamrih. Ingin jadi ini, ingin jadi itu, ingin dipuji, ingin jadi pahlawan. Itu akan kontraproduktif dengan perjuanganmu. Dan juga jangan diam saja. Lakukan sesuatu kalau memang merasa ada yang tidak beres. Tapi juga jangan dikuasai kemarahan. Usahakan benar, jangan marah. Marah itu bahaya. Saya sering wanti-wanti orang marah itu, tolong jangan ngapa-ngapain dulu. Ketika kamu melakukan sesuatu sambil marah, kemungkinan nanti menyesal. Ada yang kamu sesali.
Kalau katanya Krishna tadi, kemarahan akan membuatmu hilang kewaspadaan. Hilang kewaspadaan akan menghancurkan budi. Dan ketika kehancuran budi ini meluas, yang terjadi adalah kemusnahan. Oke, itu saja pesan dari saya yang tidak ikut ke lapangan. Oke, malam ini kita lanjutkan ya. Ini tema terakhir kita di sesi seni Islam. Kita sudah 4 tema, dimulai dari tema pertama Ismail Faruqi, seni tauhid. Kemudian Sayyid Hussein Nasr, seni spiritual. Kemudian Iqbal dengan seni Islamnya. Malam ini beliau Hazrat Inayat Han dengan seni mistiknya. Bukunya judulnya Dimensi Mistik Musik dan Bunyi. Bisa dicari, bisa dibaca. Saya tidak akan cerita detail juga karena beliau Hazrat Inayat Han ini sudah pernah kita bahas dulu awal-awal ngaji filsafat, ketika mungkin membahas tokoh-tokoh sufi besar. Jadi beliau ini dikenal mempopulerkan ajaran sufi di barat, meskipun aslinya dari India. Beliau nanti yang dikenal dengan ajaran universal sufism, sufisme universal. Beliau bikin torekot sufi khas barat. Meskipun beliau asli India. Putra cucunya tokoh musik, meskipun ayahnya nanti agak, apa kita menyebutnya, alirannya agak keras, agak wahabi, tapi anaknya meneladani kakeknya. Jadi sufi yang ahli musik. Makanya di antara gagasannya tentang musik dan bunyi, bahwa dalam musik, dalam bunyi, di situ terkandung nilai spiritualitas yang luar biasa. Jadi malam ini kita belajar agama dengan versi yang berbeda, tidak kayak biasanya, tidak ada ayatnya, tidak ada hadisnya, tapi dari petuah-petuah seorang sufi. Oke, gambarnya itu rambutnya panjang, ada jenggotnya. Selalu banyak gambar beliau megang ayat ini. Ayat apa alat musik. Namanya apa ya kalau di India itu vina. Vina itu senarnya 7, ringnya antara sekitar 2 oktav ke atas. Itu kalau bagi orang India, ini alat musik ini hadiah dari Dewi musik, istrinya Siwa, namanya Dewi Saraswati di India. Oke, beberapa tulisan beliau isinya lagu-lagu. Syair-syairnya juga banyak. Cuma malam ini kita tidak bawa syair, kita langsung ngambil makna tentang dari mana ada dimensi mistik dalam musik dan bunyi. Mungkin nanti ada ide-ide yang berbeda sama sekali dengan yang kita pahami selama ini. Oke, bismillah, kita mulai ya. Cinta, harmoni, keindahan. Ini motonya. Jadi aliran sufi beliau mengambil ini. Jadi beliau ini kalau dari sisi torekot, beliau ini ada di 4 torekot sekaligus. Jadi beliau ini masuk baiat di torekot Sistiyah, kemudian Qadiriyah, kemudian Naksabandiyah, kemudian Suhrawardiyah. Nanti di barat mendirikan torekot sendiri yang itu punya slogan cinta, harmoni, dan keindahan.
Jadi 3 hal itu yang jadi kuncinya. Ini semacam keywordnya orang hidup. Hidup itu, kita kan ingin hidup ini indah. Untuk bisa hidup itu indah, dia perlu harmoni. Untuk bisa hidup ini harmoni, harus kita jalani prosesnya dengan landasan cinta. Jadi ketika dasar tindakan itu cinta, nanti yang lahir harmoni. Biasanya kalau sudah harmoni itu indah. Kalian boleh nyari contoh apa saja. Yang harmonis-harmonis kan indah. Persahabatan yang harmonis, pernikahan yang harmonis, belajar yang harmonis. Apa-apa kalau harmonis itu indah. Kalau saya Hussein Nasr kemarin prinsipnya prinsip equilibrium. Equilibrium itu seimbang. Orang itu yang seimbang hidupnya harmonis itu kan indah. Ya dunia ya akhirat. Ya lahir ya batin. Itu kan kelihatannya indah. Lahirnya ya cukup, batinnya juga cukup. Tidak berlebihan. Batin saja tidak ada lahirnya, kurang indah. Lahir saja tidak ada nilai batinnya juga kurang indah. Yang indah itu imbang. Jadi ya dunia ya akhirat. Ya ada main-mainnya, ada seriusnya. Ada ketawa-ketawanya, ada seriusnya, kadang-kadang nangis-nangis juga, tidak apa-apa. Hidup itu memang begitu, itu namanya imbang, indah. Kalau ketawa terus, tidak indah. Mulai pagi sampai isya, itu guyon terus, kurang indah. Serius terus juga tidak indah. Nah, yang enak itu, kamu paham benar kapan harus serius, kapan harus tertawa, kapan harus istirahat, kapan harus kerja, itu indah. Belajar terus juga tidak indah. Santai terus apalagi. Nah, untuk melahirkan harmoni jalannya apa? Cinta. Kenapa tadi kamu jangan ketawa terus, jangan kerja terus, tapi juga istirahat, tapi juga serius? Karena kamu mencintai hidupmu. Kalau kerja terus, kamu tidak cinta sama dirimu, sama lingkunganmu juga. Kalau ketawa terus, sebenarnya isyarat juga begitu. Orang cinta itu selalu memberi yang terbaik pada yang dicintai. Jadi 3 kata ini oleh Hazrat Inayat Khan dijadikan motonya. Boleh kalian tiru ya, nanti kalau ditanya orang motonya apa? Cinta, harmoni, keindahan. Nah, jadi kalau kita hidup penuh cinta, maka harmoni akan lahir. Kalau harmoni sudah lahir, maka yang terlihat adalah indah. Makanya nanti di Torekotnya Hazrat Inayat Khan 3 hal ini jadi kuncinya. Oke, terus. Nah, ini kita mulai masuk ya ke dimensi mistik, musik, dan bunyi. Kenapa harus sampai ke level musik? Katanya Hazrat Inayat Khan, apa yang tidak bisa disampaikan oleh ilmu pengetahuan, seni dapat mencoba menjelaskan. Apa yang tidak tersampaikan oleh seni, keras disuarakan oleh puisi. Namun saat puisi tak mampu menjelaskan kata, musik mampu mengekspresikan makna. Siapapun yang memahami misteri getaran, ia tahu segala hal. Nah, ini pintu gerbangnya nanti di sini. Ilmu kita sebagian besar itu ilmu buku, ilmu pengetahuan. Keterbatasannya ilmu pengetahuan, kalau pakai istilahnya orang barat, itu positivistik. Dia hanya bisa menjelaskan yang bisa dijangkau oleh akal, yang bisa diserap oleh panca indera.
Di luar itu tidak bisa. Maka banyak hal tidak bisa dijangkau oleh ilmu. Jalannya pakai apa? Seni. Kalian misalnya apa? Kalau dimensi rasa misalnya, ilmu itu kan susah menjelaskan rasa. Benciku padamu, sayangku padamu, rasa. Ini kan rasa, itu kan susah dijelaskan dengan sains. Cintamu sedalam apa sih? Itu kan kamu menjelaskannya ya cintaku seperti samudra, yang kan itu kan susah ya menjelaskannya. Tapi pakai bahasa-bahasa seni bisa dilukiskan, bisa digambarkan, diilustrasikan. Kalau seni tidak bisa, puisi biasanya. Puisi itu kan pakai bahasa-bahasa simbolik. Kalau puisi juga tidak bisa, ada musik. Musik itu bisa langsung menyentuh jiwamu, menanamkan makna. Katanya Hasrat Inayat Khan, musik bisa mengekspresikan makna, bisa menyentuh jiwamu. Jadi kalau kamu menjelaskan susah, cari nada, cari irama yang cocok untuk menyampaikan. Musik itu kan kalau musiknya ceria kamu bisa ikut seneng, kalau musiknya syahdu mendayu-dayu kamu bisa ikut baper, kalau musiknya sedih kamu bisa ikut nangis. Itu kelebihannya musik. Kadang musik itu syairnya bunyinya apa, peduli amat. Tapi musik ini ada nuansa rasanya, mungkin dari pengalamanmu, dari kesanmu, dari macam-macam. Jadi lapisan paling luar mungkin ilmu bisa menjelaskan. Agak ke dalam sedikit ilmu susah, karena seni butuh membantu. Kadang-kadang seni, mungkin maksudnya seni lukis, seni pertunjukan, susah juga menjelaskan. Terus pakai puisi. Puisi juga mungkin ada keterbatasan karena dia masih butuh kungkungan kata-kata. Maka yang paling tinggi adalah musik. Jadi musik bisa mengekspresikan makna. Ada lagi rahasianya lebih dalam dari musik, apa? Getaran, vibrasi. Barang siapa menguasai ilmu tentang getaran, ilmu tentang vibrasi, dia tahu segala hal. Nanti dijelaskan di belakang apa yang dimaksud vibrasi atau getaran. Makanya judulnya Dimensi Mistik, Musik, dan Bunyi. Oke, ini malam ini temanya agak dalam. Ya, latihan tidak apa-apa ya, berpikir wilayah-wilayah yang selama ini mungkin tidak terlalu serius kita jangkau. Ngertinya kalau agama ya urusannya dalil sama ceramah. Tapi sekarang ada musik, itu kan tidak nyampe di kita. Tapi ternyata bisa, ternyata dakwah itu lewat jalur musik. Penyucian diri lewat jalur musik. Oke, ini asumsi besar pertama. Kenapa harus musik? Jadi musik adalah miniatur keseluruhan keharmonisan alam semesta. Karena keharmonisan alam semesta adalah musik itu sendiri. Jadi, alam ini ada iramanya, ada ritmenya. Ritme itu kan bahan dasar dari musik. Makanya ketika ritmenya bagus, terjaga, harmonis, ya dia harmonis, bagus. Tapi begitu ritmenya kacau, mungkin kita manusia yang mengacaukan, ya dia jadi kacau. Jadi pahamilah alam semesta ini seperti 2 minggu yang lalu di Zaid Hussein Nasr, seperti konser musik besar yang manusia ada di dalamnya. Jadi kalau konser musik itu kan kita bareng-bareng ini seperti simfoni besar. Kalau ada salah satu saja dari komponen simfoni ini rusak ritmenya, yang lain akan terpengaruh. Kok manusianya rusak, tawuran, terus panas-panasan, gegeran terus, ya nanti ritme alam juga akan terpengaruh. Kenapa? Kita ini simfoni besar, kita kerja bareng-bareng. Jadi alam dan harmoninya itu sebenarnya kayak ritme-ritme musik. Kalau dia harmoni, nanti dia enak, semuanya juga jadi enak.
Tapi begitu ada salah satu komponen yang rusak, ya nanti kita juga ikut rusak. Makanya kadang-kadang kan ada, kalau di cerita-cerita itu, ketika bulan purnama sedang puncak-puncaknya, nanti emosinya manusia juga ikut terpengaruh. Kemudian kalau manusianya angkara murka, alam juga ikut terpengaruh, dan seterusnya. Kenapa? Karena harmoni satu komponen akan mempengaruhi banyak komponen yang lain. Jangan dikira salahmu yang kecil itu, alah Pak, saya ini kan apa sih Pak? Enggak, kamu juga bagian dari alam semesta. Kita ini mikrokosmos di tengah harmoni alam semesta. Di kalimat selanjutnya disebut, dan manusia adalah miniatur alam semesta. Dia harus menunjukkan keharmonisan yang sama. Musikmu juga harus selaras dengan musiknya alam. Bahkan dalam dirimu sampai detail paling kecil, itu kan ritme musik. Detak jantungmu, denyut nadimu, ya kan? Irama hatimu. Di dalamnya ada vibrasi, ada ritme, ada nada. Kadang-kadang kamu tahu dirimu sakit apa enggak kan dicek nadimu, dicek detak jantungmu, harmonis apa enggak. Jadi musik dan harmoni itu jadi penciri alam semesta termasuk manusia. Kalau dia harmonis, selaras, yang lain juga akan terpengaruh harmonis dan selaras. Jadi jangan dikira kalau kamu sedang melakukan kesalahan-kesalahan kecil itu berhenti di kamu. Ada efeknya, makanya Al-Quran itu kan bilang فَمَا يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَا يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Kejelekan sekecil apapun akan engkau lihat efeknya. Dan kebaikan sekecil apapun juga akan engkau lihat juga efeknya. Jadi hati-hati dengan pengacauan harmoni. Kok hidup ini rasanya sekarang berat, rasanya sekarang kacau, rasanya sekarang kapan ya tentram, kapan damainya? Oh, itu harus bareng-bareng. Kalau masih ada komponen-komponen yang tidak harmonis, pasti akan berpengaruh ke kita. Jadi tidak boleh cuek, katanya Krishna tadi di depan, jangan diam. Kalau kekacauan itu kamu diamkan, akan kacau semuanya. Karena harmoni jadi prasyarat dasar dari kehidupan alam semesta. Jadi ketika dulu Nabi Adam oleh Allah dijadikan khalifah di bumi, itu kan kayak khalifah itu kan dia sudah punya kekuasaan. Di alam semesta sudah diatur, sudah ditata oleh Allah sedemikian rupa. Adam tinggal menjaga dan melestarikan saja. Nah, tinggal menjaga harmoninya, jangan sampai kacau. Sebenarnya tinggal itu. Makanya Adam sudah dibekali oleh Allah dengan nama-namanya, dengan ilmu-ilmu. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Untuk bisa apa? Menjaga harmoni sebenarnya. Oke, kehadiran manusia dengan akal budi kreativitasnya untuk ini, menjaga harmoni alam. Kalau istilahnya orang Jawa, memayu hayuning bawono. Oke, jadi dasarnya hidup berarti kalau di filsafatnya Hazrat Inayat Khan adalah harmoni. Dan harmoni itu persis kayak musik. Musik itu kalau paduan suara, semuanya suaranya bagus, ada satu saja yang fales. Itu rasanya kesimpulannya paduan suara itu fales kan. Tidak dipilih-pilih terus, oh enggak, yang fales yang itu, yang ini kan enggak. Paduan suara itu kan dinilai semuanya, bukan cuma satu orang. Nah, hidup kita juga begitu. Kalau satu orang fales, sebenarnya yang rusak semuanya, enggak cuma satu. Nah, itulah musik dan harmoni. Terus itu kutipan dari bukunya.
Adakah penjelasan mengapa manusia bersuka cita, mengapa orang terkesan dengan musik yang dimainkan untuknya? Kenapa sih kok kita ini cinta musik? Apakah hanya kesenangan ataukah kenangan? Kesenangan itu maksudnya kita suka musik ini hanya sekedar bahwa ya manusia itu memang suka yang begitu-begitu, yang indah-indah. Ataukah kenangan? Kita suka musik itu karena ada kenangannya. Kenapa kok saya suka lagu Campur Sari? Itu ada kenangannya. Dulu waktu di kampung misalnya, tiap kali ada hajatan yang diputer ya lagu-lagu itu. Jadi sekarang tiap denger itu bukan apa-apanya, cuma kenangannya yang hidup. Apa hanya itu? Nah, katanya Inayat Han, alasan pokoknya sebenarnya memang secara eksistensial dalam diri kita ada irama abadi. Jadi hidup kita ini sebenarnya ritmis, irama. Makanya kalau ada orang, saya tidak suka sama sekali musik, Pak, tidak bisa. Kenapa? Detak jantungmu itu berirama. Detak nadimu itu berirama. Jangankan itu, langkah kakimu itu juga berirama. Kalau nggak percaya coba berdiri jalan. Kan ritmis, kanan, kiri. Kalau nggak percaya, saya bisa kok Pak kanan-kanan, ya jajalan wae. Nanti lah mesti kacau diri. Kanan lagi aja Pak, nggak kiri, ya sak karepmu. Ketika ritmenya kacau, ya kacau dewe kamu. Ada iramanya, ada ritmenya. Mengunyah makanan itu kan ada ritmenya. Kamu kan tidak bisa saya ngawur Pak, nadanya cepat atau pelan-pelan, nggak bisa. Ada ritmenya, dikunyah. Hidupmu itu hakikatnya musik. Semua aktivitasmu ada ritmenya. Kalau nggak percaya kamu perhatikan. Kamu melakukan apa sekarang? Nulis itu ada ritmenya, ada iramanya, ada detak-detaknya. Jadi kenapa manusia suka musik? Loh, memang hidup kita itu kalau dicermati isinya ritmik semua, ada iramanya. Kalau iramanya kita ingkari, hidup kita bisa kacau. Nafas misalnya, nafasmu itu kan ada iramanya. Kalau ini kok tiba-tiba jadi cepat, kamu kan wah ini mesti ada yang gawat, ya mungkin kamu sedang deg-degan, sedang takut, sedang ini ada ritmenya kacau. Atau tiba-tiba melambat, wah ini lebih gawat lagi, jangan-jangan sebentar lagi hilang nafasnya. Jadi belum detak jantung, belum aliran darah. Dokter yang pakai stetoskop itu kan mendengarkan ritmenya. Normal enggak? Ada suara-suara aneh yang tidak seharusnya, tidak. Iramanya stabil, tidak. Orang yang punya sakit jantung kan rekam jantung itu kan melihat ritme stabil apa enggak, apa masih ada lonjakan-lonjakannya stabil atau enggak stabil, atau lonjakannya hilang dengan garis flat itu wassalam berarti. Jadi kenapa kita punya kecenderungan pada musik yang kemarin kita sebut fitro? Loh, memang hidup kita dasarnya itu ritme, irama. Nah, jadi yang pertama itu. Yang kedua, katanya Hazrat Inayat Han, hidup kita yang penuh irama ini juga dipengaruhi oleh irama. Jadi yang mempengaruhi kita dari luar itu juga sifatnya musikal. Suara-suara kemarahan akan mengubah batin kita. Suara-suara kebencian mengubah diri kita. Suara-suara kasih sayang mengubah diri kita. Mungkin sekali-sekali kalau ada yang mau penelitian psikologi penggemar musik dangdut dibandingkan psikologi penggemar musik metal apa jajal, coba dicek. Orang yang hidupnya selalu mendengarkan suara-suara tegas penuh kemarahan kayak di militer, atau dengan orang yang mendengarkan suara-suara penuh kelembutan, penuh bisikan, itu mungkin psikologinya beda. Makanya ibu hamil itu kan disuruh memperdengarkan
suara-suara lembut pada bayi yang dikandungnya. Kenapa? Pembentukan. Kalian juga begitu. Yang masuk di kepalamu itu kan versi suara-suara kan. Diberitahu, dikasih tahu, itu menentukan. Kalau isinya abu-abu semua, ya nanti hidupmu warnanya jadi abu-abu. Kalau isinya hitam, warnanya jadi hitam. Kalau putih, warnanya jadi putih. Jadi itu, dirimu itu musik dan dimasuki, dipengaruhi oleh musik, dipengaruhi oleh ritme dari luar dirimu. Mungkin ritme hidupmu itu santai, slow, tapi begitu kamu dapat teman satu kos-kosan yang selalu terburu-buru, selalu kemerungsung, kamu juga terpengaruh. Mau santai itu kamu sumpek sendiri, dia sudah waktunya masuk, sudah mau jam 7 sudah. Kamu kemerungsung sendiri, kenapa? Iramamu dipengaruhi oleh irama sekelilingmu. Jadi kita ini tidak sekedar ritme hidup kita terpola, tapi juga dipengaruhi dan mempengaruhi. Makanya sering orang pesen hati-hati nyari teman. Ini kenapa bisa membantu ritmemu semakin bagus, tapi juga bisa mengacaukan ritme hidupmu. Jadi irama kehidupan kita bisa kacau, dipengaruhi oleh irama kehidupannya teman. Nah, di paragraf ketiga itu, bahkan para sufi dulu, sufi tertentu yang gimana caranya melakukan suluk lebih cepat, terus diinisiasilah sebuah model amalan sufi namanya sama. Jadi sama itu mendengarkan musik-musik ilahiyah, mungkin lagu-lagu irama-irama yang bisa membangkitkan spiritualitas. Dari situ terus orang cepat tersambungnya sama Allah. Yang kita kenal misalnya yang Wiring Derwishnya Jalaluddin Rumi, itu kan diawali dari sama. Jadi musik yang bisa membangkitkan spiritualitas membuat kita cepat sekali jiwa kita tersambung dengan dimensi ilahiyah ketuhanan. Mungkin bacaan-bacaan sholawat, mungkin zikir-zikir tertentu yang pakai sama itu kan, yang orang bisa asik, sampai ekstase, sampai merasa sangat dekat dengan Tuhan. Makanya kadang-kadang orang baca wirid itu ada yang geleng-geleng, ada yang mengangguk-angguk, itu jangan dimarahi. Mereka sedang menikmati irama kedekatannya dengan Tuhan. Jadi mereka justru menghayati, justru asyik dia melewat jalur ritme, lewat jalur musik dengan kedekatannya dengan Tuhan. Itu kalau dalam sufi namanya sama. Boleh dicoba, kalian coba nama-nama Allah itu kamu dengungkan dalam dirimu, dalam hidupmu, kamu nikmati ya. Mestinya kamu akan mengangguk-angguk atau geleng-geleng atau bergoyang-goyang. Dan itu normal, karena memang sifatnya apa? Ritmis, ada iramanya. Manusia itu kalau ada iramanya kan terdorong untuk bergoyang, merayakan kedekatannya, merayakan perjalanannya menuju Allah. Oke. Jadi asumsi yang kedua ini, musik adalah irama kehidupan. Nah, kalau ini lebih dahsyat lagi katanya Hazrat Inayat Khan, dengan musik kita bisa punya jalur alternatif untuk bertemu Tuhan. Kita mengenali Tuhan melalui semua jenis kesenian dan ilmu pengetahuan. Namun hanya dalam musik saja kita mengenali Tuhan bebas dari segala bentuk dan pemikiran. Dalam tiap kesenian yang lain terdapat pengidolaan. Pengidolaan itu ada bentuknya. Gambar ada bentuknya, kaligrafi ada bentuknya, dan lain sebagainya. Setiap pemikiran, setiap kata juga ada bentuknya. Paling tidak kata-kata.
Yang tidak ada bentuknya apa? Yang justru cocok dengan visinya Islam, suara. Hanya suara saja yang tidak terikat oleh bentuk. Bahkan setiap kata dalam puisi membentuk sebuah gambar dalam pikiran kita. Suara saja yang tidak memunculkan objek apapun di depan kita. Jadi sama tadi, itu kan tidak seperti semua jenis musik yang lain yang butuh media bentuk. Kalau suara kan tidak ada bentuknya. Dan dalam Islam kan sangat disarankan untuk menghindari hal-hal yang bisa melahirkan pengidolaan. Kalau medianya tulisan, meskipun itu tulisannya Allah, kan masih ada idolatri, ada idolnya. Medianya gambar, lihat gambar Ka'bah, Allahu Akbar, Ka'bah itu luar biasa. Masih butuh media. Tapi kalau musik tidak. Musik itu masuk di telinga, masuk di kepala, kamu sudah bisa langsung menjangkau yang diinginkan. Jadi dengan musik itu kan situasi jiwamu bisa langsung cocok, kompatibel dengan apa yang diinginkan oleh musik tanpa harus kamu menggambarkan, membayangkan. Kamu mendengarkan musik tertentu itu kan mungkin kamu lagi senang terus mendengarkan musik sedih, itu kan jiwamu biasanya langsung tergeser, kompatibel jadi sedih. Habis kamu ketawa-ketawa terus mendengarkan lagunya Campur Sarinya Didik Kempot itu yang Patah Hati, itu mungkin kamu ikut, wah, batinmu terus berubah, geser ke sana. Mungkin kamu mendengarkan nasid-nasid, irama-irama yang mendayu-dayu misalnya, terus kamu langsung astagfirullah, subhanallah. Itu kan langsung ingat Allah tanpa media-media idol. Kamu yang merasa banyak dosanya itu apalagi kan mendengarkan musik-musik gitu kan, ya Allah dosaku kan gitu. Diceramai berjam-jam kamu gak sadar-sadar. Tapi begitu kamu dengerin musik terus kamu astagfirullah kan gitu. Itu istimewanya musik. Jadi bisa mengantarkanmu ke ranah ketuhanan, ranah ilahiyah tanpa bentuk, tanpa idolatri. Jadi langsung masuk ke dalam jiwamu. Jadi makanya Hazrat Inayat Khan itu kadang-kadang kalau beliau di depan jamaahnya tidak ada ceramahnya, langsung aja main musiknya itu. Meskipun nanti belakangan di akhir fase-fase akhir kehidupan beliau sudah tidak pakai alat lagi. Karena sudah hidupku dan setiap langkahku sudah musik, tidak butuh alat lagi. Tapi ya memang medianya selalu musik. Agama itu kan uniknya di situ. Tidak selalu dia butuh kata-kata, tidak selalu dia butuh penjelasan. Sama kayak Buddha itu. Satu ketika Buddha itu menginisiasi salah seorang muridnya, sama sekali tidak pakai kata-kata, hanya pakai senyum dan muridnya terus tertawa. Dan selesai dianggap, oh sudah tercerahkan. Iya. Jadi satu ketika ada muridnya Buddha itu yang sebenarnya murid ini agak pemalu. Jadi biasanya ikut kayak gini kajian itu selalu duduk di depan. Tapi lama-lama kok jamaahnya banyak, dia tergeser ke belakang, akhirnya dia paling belakang duduknya. Begitu selesai ngaji, yang lain rebutan salaman, rebutan sama Buddha, dia enggak, ya dia semuanya diem aja di pojok. Satu ketika Buddha waktunya ngaji kayak gini, enggak tahu di Buddha istilahnya ngaji apa enggak. Terus Buddha ini diem, enggak ngomong apa-apa. Jamaahnya bingung, ini ngapain kok enggak bilang apa-apa. Akhirnya jamaahnya keluar satu-satu. Wah, ini tidak ada ceramahnya, libur berarti, terus satu-satu keluar. Si santri ini, tidak tahu santri tidak apa-apa ya, yang selama ini dia tidak kelihatan karena duduknya di belakang terus, sama sekali tidak menarik perhatian, juga tidak ada orang yang peduli dia ada apa enggak. Akhirnya kelihatan
Kenapa? Karena ini santri yang di depan-depan ini pulang semua, tidak kerasan. Terus begitu kelihatan, lama-lama santri tinggal sedikit, begitu kelihatan, terus Buddha berdiri membawa sekuntum bunga, didekati si santri ini. Santri ini masih menunduk, biasanya dia duduk di belakang. Bunganya dikasih ke pangkuannya si santri ini sambil tersenyum. Terus santrinya menongak, melihat bunga ini terus tertawa. Di situ momen pencerahan terjadi. Kamu tidak ngangkat ya, cuma yang satu senyum, diterima sambil tertawa dan tercerahkan sudah. Dan nanti ajaran-ajaran si murid ini yang saya lupa namanya, berlanjut nanti melahirkan Zen Buddhisme. Oke, itu jadi agama tidak selalu butuh kata-kata, tidak selalu butuh ilustrasi verbal. Kadang-kadang cukup musik, cukup senyuman, cukup tertawa, cukup dengan sekuntum bunga orang bisa tercerahkan. Ya tercerahkan itu kalau bahasa kita mungkin dapat hidayah dari Allah.